Sisupala berkata, "Tidak akan kubiarkan yajna ini berlangsung. Takkan kubiarkan mereka menyelesaikannya. Rencana Krishna pasti akan gagal." Usaha untuk menggagalkan pelaksanaan Raja Suyayasna terus dilakukan oleh Pangeran Sisupala. Secara sengaja, dia menghina Krishna di depan semua raja yang hadir dalam upacara tersebut. Hal ini dia lakukan karena perasaan dendam masa lalunya, di mana Krishna telah menghilangkan kekuatan dari Sisupala. Namun Krishna telah berjanji kepada ibu Sisupala bahwa dia akan mengampuni 100 kali perbuatan salah yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Duryodhana pun merasa sangat senang karena niatnya untuk mencegah pelaksanaan Raja Suyayasna kini mendapatkan dukungan dari Pangeran Sisupala. Tujuan pelaksanaan upacara Raja Suyayasna itu sendiri tidak lain adalah sebagai pengukuhan kerajaan Indraprastha sebagai kerajaan yang mandiri dan makmur serta berkuasa terhadap semua kerajaan di wilayah Arya. Yudhishthira berkata, "Ibu kami telah mengambil sumpah bahwa sebelum anak-anaknya punya kerajaan yang mandiri, beliau tidak akan masuk ke dalam Indraprastha. Karena itu kami memulai upacara ini untuk menunjukkan keberanian kami. Karena ajaran-ajaran yang kami terima langsung dari kakek Bhisma, kami bisa untuk mencapai kesuksesan ini. Hanya setelah mendapatkan restu dari kedua orang itulah, maka aku bisa punya hak untuk duduk di atas singgasana itu. Kami undang ibu dan kakek kami untuk datang ke sini." Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Bhisma yang agung serta ibu dari para Pandawa, yaitu Dewi Kunti. Yudhishthira dan Drupadi memohon doa restu kepada Bhisma dan ibunya sebelum duduk di singgasana kerajaan dan akan segera mengumumkan penganugerahan gelar Pratamargya sebagai penghormatan tertinggi terhadap orang yang telah dianggap berjasa besar dan sosok yang dihormati oleh para Pandawa. Penghargaan yang sedianya akan diberikan kepada kakeknya tersebut ditolak oleh Bhisma karena dia sendiri berpendapat bahwa hanya Basudewa Krishna lah yang patut mendapatkan gelar tersebut. Bhisma berkata, "Seseorang yang dikelilingi oleh keegoisan dan ketamakan atau yang meragukan statusnya sebagai orang yang benar, atau orang yang terikat kepada perintah orang lain, tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk Pratamargya ini. Aku adalah Panglima Perang Hastinapura, patuh pada Yang Mulia Dhritarashtra adalah kewajibanku. Karena itulah aku tidak bisa terima Pratamargya ini, dan menurutku Basudewa Krishna adalah sosok yang paling tepat untuk penghargaan ini." Yudhishthira berkata, "Tamu yang terhormat, kebenaran, kebebasan, dan tidak mementingkan diri sendiri adalah 3 kebijakan yang disebut oleh kakekku itu, hingga dia percaya kepada Basudewa Krishna. Kami bersaudara selama ini sudah dibimbing beberapa kali oleh Basudewa Krishna. Dia punya pengetahuan akan jiwa, dengan pikiran yang indah, kecerdasan yang luar biasa, serta kekuatan pada kegigihannya." Yudhishthira lalu meminta kesediaan Basudewa Krishna untuk menerima Pratamargya tersebut. Saat Raja Yudhishthira hendak menyematkan gelar kehormatan tersebut, dengan nada kesal Sisupala berkata, "Begitu banyak raja menunjukkan perhatian mereka kepadamu, namun dengan memilih seorang penipu dan gembala untuk menerima penghargaan ini, raja kami yang berkuasa telah berada di dalam kekuasaan dari seorang yang bodoh, dan itu bukan hal yang bisa kami terima." Dia mengatakan bahwa gelar itu tidak layak diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Yudhishthira berkata, "Siapa yang lebih pantas selain Basudewa di istana ini? Kebenaran dan kezaliman, kebenaran dan kebohongan, hanya Basudewa yang bisa mengetahui ini dengan baik di sini." Suasana di ruang sidang istana pun menjadi tegang. Semua mata tertuju kepada Sisupala. Yudhishthira lalu mengajukan pertanyaan kepada Pangeran Chedi tersebut. Kalau bukan Basudewa Krishna,
Lalu siapakah yang lebih pantas untuk menerima penghargaan kehormatan ini? Sisupala pun membantah semua pandangan Yudhistira dengan mengatakan bahwa semua itu adalah kebohongan semata. Dia mengungkit cerita masa lalu di mana Basudewa dulunya sering memecahkan kendi mentega yang diperuntukkan bagi Raja Kansa. Dia menuduhkan bahwa Krishna adalah seorang pencuri dan penipu yang licik. Tentu saja tuduhan itu membuat para Pandawa menjadi panas. Pangeran Bima membantah semua ocehan yang telah dilontarkan oleh Sisupala. Namun Sisupala balik menyerang Bima dengan kata-kata pedasnya dan menyinggung kisah Rekodara Bima yang telah menikah dengan seorang raksasi bernama Hidimbi. Dengan nada menyindir, Sisupala berkata, "Bima, hanya bagian tubuhmu sajalah yang besar. Tapi apa kau juga punya kecerdasan? Lihatlah wahai para raja, bagaimana seekor anjing yang memakan sisa orang lain bisa diizinkan dalam ritual ini." Bersulut rasa emosi, Bima pun hendak memenggal kepala Sisupala, namun dilarang oleh kakeknya Bisma. Dia menyarankan untuk menunggu hukuman yang pantas diberikan pada Sisupala nantinya. Tak sampai di situ, Sisupala juga menghina ayah kelima Pandawa, yaitu Raja Pandu. Arjuna pun tidak luput dari kata sindiran yang dilontarkan oleh Sisupala. Ia mengingatkan Arjuna dengan kejadian di mana saat belajar memanah dulu, ia punya andil untuk menghilangkan jempol Ekalawiya, dan Arjuna harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dengan kesal, Arjuna berkata, "Jika kau ada masalah dengan Raja Suyayasna ini, maka kembalilah ke kerajaanmu dan nantikan serangan dari pasukan kami. Bahwa sampai kau mati sekalipun, sebuah kanopi tidak akan dibangun di atas singgasana Kak Yudhistira. Namun jangan kau gunakan kata-kata yang melecehkan dan menghilangkan harga dirimu." Belum puas dengan caci makinya, Sisupala pun terus menghina para Pandawa dan juga Basudewa Krishna. Dia seakan telah lupa dengan batasan yang telah dimilikinya. Nah, bagaimanakah nasib Sisupala selanjutnya? Hukuman apakah yang akan diterimanya atas semua hinaan yang telah ia lontarkan tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.